Halo 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 halo. Assalamualaikum teman-teman. Welcome to YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dina Fikrul Hanan dari Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Syariah Prodi Ekonomi. Semoga teman-teman yang menonton mendapatkan pelajaran yang bermanfaat dari saya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kali ini saya akan membahas materi Ulumul Quran yang berjudul Turunnya Al-Quran. Nah, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW untuk membimbing kita ke jalan yang baik dan benar. Al-Quran ini merupakan peristiwa yang sangat besar yang menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Turunnya Al-Quran yang pertama kali pada malam Lailatul Qadar yang memberitahukan kepada alam samawi yang dihuni para malaikat tentang kemuliaan umat Muhammad. Dan turunnya Al-Quran yang kedua kali secara bertahap, berbeda dengan kitab yang turun sebelumnya. Rasulullah tidak menerima risalah ini dengan sekali jadi. Adapun wahyu ini turun dengan berangsur-angsur demi menguatkan hati Rasul dan menghiburnya. Turunnya Al-Quran sekaligus pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan mengandung penjelasan tentang petunjuk itu juga sebagai pembela antara hak dengan yang batil. Juga ada dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada saat malam Lailatul Qadar. Jadi sudah jelas yaitu turunnya Al-Quran pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, jadi dari kedua ayat itu tidak bertentangan karena malam yang diberkahi dalam bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Dalam hal ini para ulama terbagi kepada dua mazhab. Contohnya mazhab pertama pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulamanya bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran yang dimaksud dari ayat yang tadi saya sampaikan ialah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikat bahwa sangat besar masalah ini. Ayat ini sahih ya dari Ibnu Abbas. Nah, sekarang contoh mazhab yang kedua yaitu yang diriwayatkan As-Sa'di bahwa yang dimaksud turunnya Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Alaq ayat 1 itu ialah permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai dari malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan dan setelah itu turun secara bertahap yang sesuai dengan berbagai peristiwa yang mengiringinya selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya Al-Quran secara bertahap. Nah, turunnya Al-Quran secara bertahap, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 yang artinya dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan pada saat malam Lailatul Qadar. Dia dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril. Dengan firman yang lain juga ada dalam surah An-Nahl ayat 102 yang artinya katakanlah Muhammad Ar-Ruhul Amin menurunkan Al-Quran dari Tuhan dengan benar untuk mengunggah hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam dua ayat itu menjelaskan bahwa Al-Quran Al-Karim itu adalah kalam Allah dengan lafaz yang berbahasa Arab dan Jibril telah menurunkannya ke dalam hati Rasulullah. Jadi ini bukan pertama kali turunnya, tapi turunnya Al-Quran secara bertahap karena disebutkan dengan kata-kata tanzil dalam dua ayat itu bukan Injil. Turunnya Al-Quran secara bertahap, yang pertama hikmah yang membuat peneguh
meneguhkan hati Rasulullah, yaitu Rasulullah telah menyiapkan dakwahnya kepada manusia, tetapi beliau menghadapi satu kaum yang memiliki sikap yang watak begitu keras. Beliau sampai dilempari batu dengan ketidakpercayaan mereka akan agama yang disebarkan oleh Rasulullah. Dengan hati tulus beliau tetap meneruskan dakwahnya sampai kepada kita sekarang. Alhamdulillah. Maka Al-Quran memerintahkan dalam surah Al-A'raf ayat 35 yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti bersabarnya para rasul yang memiliki ulul azmi. Disitulah hati Rasulullah menjadi tenang, sebab Allah telah menjamin akan melindungi dari gangguan orang yang mendustakannya. Hikmah yang kedua, tantangan dan mukjizat. Orang yang musyrik dalam kesesatan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang melemahkan dan menantang untuk menguji kenabian Rasulullah, membahas yang batil dan tidak masuk akal seperti tentang hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 45 yang artinya, dan orang kafir itu tidak akan datang kepadamu membawamu sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar, yang paling baik penjelasannya. Jadi itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga adalah memudahkan hafalan dan pemahamannya. Al-Quranul Karim turun di tengah-tengah umat yang ummi. Apa itu umat yang ummi? Umat yang ummi itu umat yang tidak pandai membaca dan menulis. Jadi yang dilakukan mereka adalah dengan menghafal, dengan daya ingat mereka, serta mereka tidak tahu bagaimana cara menulis dan membukukan Al-Quran. Karena itu dengan menghafal dan memahaminya. Itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang artinya, dialah yang menguntungkan kepada kaum yang ummi seorang Rasul yang berasal dari antara mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ada juga dalam surah Al-A'raf ayat 147 yang artinya, yaitu yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, maka umat buta huruf enggak akan mudah untuk menghasilkan seluruh isi Al-Quran. Seandainya diturunkan sekaligus, enggak akan mudah bagi mereka memahaminya. Karena itu Al-Quran diturunkan tuh secara berangsur-angsur, dan setiap beberapa ayat yang turun, para sahabat langsung menghafalkan ayat itu dan merenungkan maknanya, juga mempelajari hukum-hukumnya. Hikmah yang keempat ialah relevan dengan peristiwa tahapan dalam penerapan hukum. Karena manusia nggak mudah untuk cepat mengikuti agama ini. Kalau Al-Quran nggak memberikan strategi, maka mereka nggak tahu bagaimana menangani peristiwa yang ada di tengah-tengah mereka. Al-Quran juga kan mengajarkan kepada kita tentang akhlak mulia yang akan membersihkan jiwa dan mencegah semua perbuatan yang keji juga munkar. Contoh seperti surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Dan itu ayat yang menunjukkan larangan meminum khamar pada waktu tertentu bila pengaruh minuman itu akan sampai waktu sholat. Hikmah yang kelima, bahwa tanpa diragukan Al-Quran diturunkan dari sisi yang bijaksana dan maha terpuji. Al-Quran yang turunnya secara berangsur-angsur kepada Rasulullah dalam waktu lebih dari 20 tahun, ini ayat yang turun dalam waktu yang tertentu. Orang yang membaca
dan mengajinya surat demi surat. Karena dalam surah An-Nisa ayat 82 yang artinya kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapati saling bertantangan di dalamnya. Jadi faedah turunnya Al-Quran secara bertahap dalam pendidikan dan pengajaran. Jadi dalam proses belajar mengajar itu berlandaskan dua asas, yaitu perhatian terhadap tingkah pemikiran siswa, pengembangan potensi akal, jiwa dan jasmaniahnya dengan metode yang dapat membawanya ke arah kebaikan dan keterbimbingan. Mungkin sampai situ aja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.